Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 6 ya, yaitu sistem koordinat. Pada pelajaran kali ini kita fokus akan mempelajari sistem koordinat. Sistem koordinat ini akan banyak kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya, ya. Yaitu contoh sederhana nanti penerapannya di dalam membaca sebuah denah, dan pula sistem koordinat ini ada yang dinamakan dengan koordinat posisi, ya. Koordinat posisi nanti kita akan pelajari bagaimana menentukan koordinat posisi dan koordinat kartesius, ya. Letaknya terhadap titik dan letak pada bangun datar. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, pada pelajaran yang telah lalu kita telah mempelajari tentang skala. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan luas pada gambar dibandingkan dengan luas sebenarnya atau luas yang terdapat di lapangan. Anak-anakku sekalian, adapun contoh penerapan dari pembuatan denah ini bisa kita lihat pada denah rumah atau denah undangan pernikahan atau undangan akikahan, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana untuk membaca denah sederhana. Anak-anakku sekalian bisa melihat ya bukunya pada halaman 121 bagian bawah. Gambarnya agak kebesaran ya. Ya, kita perhatikan di sini. Ya. Di sini ada denah. Sebelumnya Ami mau menyampaikan atau menjelaskan apa sih sebenarnya denah itu. Denah adalah layout dari sebuah bangunan yang dilihat dari atas, ya, setinggi 1 meter, dan kita melihat ke arah bawah ke bidang datar, ya, dilihat dari atas. Ini namakan denah. Nah, seperti ini, seperti pada contoh ini, ya. Ini contoh denah. Nah, sekarang Ami mau jelaskan bahwa apa saja yang harus ada pada sebuah denah. Yang harus ada pada satu denah itu adalah petunjuk arah, seperti ini ya. Pada gambar ini ada petunjuk arah. Ya, di sini ada tanda panah ke atas dan ada tanda kode U. U ini biasanya kita singkat dengan utara. Yang kedua, gambar atau gambar bidang datar atau layout, ya, yang telah Ami jelaskan tadi, ya, bisa dilihat pada gambar ini. Yang ketiga adalah notasi. Ya, notasi. Notasi itu
seperti ini ya, ada kode. Nah, setelah itu keterangan. Jadi keterangan ini memuat penjelasan terhadap kode yang ada pada denah. Dan yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah skala, ya, sebagaimana yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Sebagai faedah tambahan, ya, denah itu biasanya kalau pada gambar terdiri dari dua. Yang pertama denah yang berskala, ya. Berskala artinya apa? Artinya denah, ya, berskala yang memperbandingkan antara apa yang ada di gambar dengan apa yang ada di lapangan, dan menunjukkan satu satuan tertentu yang apabila diperbandingkan, ya, atau dilipatkan, itu akan mendapatkan hasil yang sama dengan di lapangan. Yaitu yang pertama, skala yang terukur. Yang kedua ada namanya non-scale, bahasa Inggrisnya non-scale, atau dalam bahasa Indonesia tanpa skala. Nah, biasanya gambar-gambar seperti ini contohnya kita bisa melihat, ya, pada gambar sketsa, ya. Biasanya ketika seorang menjelaskan kepada tukang misalnya yang ingin bekerja, si pemilik rumah, ya, dalam upayanya untuk menjelaskan kepada tukang, jadi biasanya dia membuat sketsa, ya, letak ruang tamunya di mana, terus letak kamarnya di mana, dan seterusnya. Dan adapun contoh yang lain seperti undangan pernikahan, ya. Undangan pernikahan itu biasanya digambarkan sebuah denah yang tidak melampirkan skala ukuran yang terukur, ya, terukur. Jadi dia tidak mempunyai ukuran yang terukur. Ada kesesuaian antara di gambar dengan di lapangan atau keadaan sebenarnya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, ya, coba kita perhatikan denah yang ada di bagan ini, ya, bagan atau denah ini. Kita melihat di situ ada kode, ya, A, B, C dan seterusnya, ya, A, B, C dan seterusnya. Nah, di mana A itu adalah, kalau lihat keterangannya di sini, tempat parkir, ya, tempat parkir. B adalah lapangan basket, C kelas 1 dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, setelah kita melihat hubungan atau kaitan antara denah dengan keterangan, maka coba kita menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Ya, ya, ini pertanyaannya, di sebelah manakah ruang, ya, mudaris? Nah, coba kita perhatikan denah, kita perhatikan keterangan dulu, cari ruang mudaris, ya. Jadi di sini ada di bagian H. Kita lihat pada denah H itu di mana posisinya. H itu terdapat di sini, ya. Jadi dengan begitu kita akan bisa memberikan keterangan bahwa letak ruang mudaris itu, ya, terletak di sebelah, ya, ini utara, ya, di sebelah, coba kita lihat G itu apa? Aula. Di sebelah selatan dari aula, atau di sebelah utara dari J. J itu apa? Musola, ya. Ini, ya, H terletak di sebelah selatan dari aula dan di sebelah utara dari musola. Dan selanjutnya, di manakah letak kantin, ya, dari kelas 6? Coba kita lihat dulu di sini.
kantin itu kodenya P. Kita lihat pada denah, ini ada P ya, P, ini P. Nah sekarang kelas 6 itu ada di mana? Kelas 6 ada di O. Nah sekarang kita lihat ya, O itu berarti kelas kantin berada di sebelah utara dari kelas 6. Selanjutnya kita perhatikan di manakah letak ruang kesehatan ya, ruang kesehatan. Lihat kui, ruang kesehatan berarti dia berada di sebelah timur tempat parkir, dan seterusnya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, ya mungkin demikian dulu yang Ami sempat sampaikan pada pelajaran kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.